Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, mari bersama-sama kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan memulainya dalam nyanyian pujian kepada Tuhan dan renungan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Demikianlah jiwaku kepadamu ya Tuhan. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersam menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya tiada yang tersembunyi darimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hati kami selalu rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Karena itu, saat pagi hari ini, kami bersama-sama memuji Tuhan. Dan kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, berilah kami hikmat-Mu untuk paham akan firman Tuhan, serta dimampukan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari membuka ayat renungan harian kita hari ini dari Kolose 2 ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-7, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sedemikian firman Tuhan, Kolose 2 ayat yang ke-7. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berakar di dalam Kristus, itu yang menjadi topik renungan harian kita pada hari ini. Saudara-saudari, bagi tumbuhan, akar itu memiliki banyak sekali kegunaan. Ya, selain untuk menyerap air, makanan bagi tumbuhan, ya, yaitu zat-zat hara. Yang penting adalah akar juga menunjang pertumbuhan. Artinya menunjang untuk tumbuhan itu bisa berdiri dengan teguh. Saudara-saudari, karena itu akar yang tertancap ke dalam tanah itu
Dia berfungsi sebagai pondasi dasar, sehingga ketika tumbuhan itu bertumbuh, batangnya bertumbuh, akan kuat ketika menghadapi terjangan angin, hujan, terik matahari. Pohon itu bisa tetap bertumbuh dengan baik karena memiliki akar yang teguh, akar yang sehat, yang mendukung pertumbuhan dari tumbuhan itu sampai pada akhirnya tumbuhan itu akan menghasilkan buah. Saudara-saudariku, analogi yang serupa inilah yang dipakai oleh Paulus menasehatkan jemaat yang ada di Kolose pada waktu itu supaya tetap berpegang teguh pada ajaran firman Tuhan, berpegang teguh dalam iman kepada Tuhan, dalam menghadapi berbagai tantangan, pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang hendak menyesatkan jemaat yang ada pada waktu itu. Karena itu, Paulus sangat menekankan bagi jemaat yang ada di Kolose, demikian juga kita pada masa sekarang ini, supaya tetap berakar di dalam Kristus. Bagaimana caranya? Tentu kita tetap membangun persekutuan dengan Dia melalui kita memuji Tuhan, belajar firman Tuhan yang setia kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Tentu ini semakin menancapkan akar iman percaya kita kepada Tuhan lebih kuat lagi, lebih teguh lagi. Sehingga kita juga bertumbuh dalam iman. Karena punya pondasi yang kuat, ya kita akan mengalami pertumbuhan, bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Ya, dan dibangun di atas Dia. Bangunan itu yang kelihatan ya. Jadi pertumbuhan, ya. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Ketika setiap hari kita dengan setia belajar firman Tuhan, kita akan semakin kuat, teguh di dalam iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan iman kita kepada Tuhan itu akan mendorong kita dalam segala situasi yang kita hadapi. Kita dimampukan untuk bersyukur kepada Tuhan. Meskipun banyak tantangan kita hadapi, sukacita yang kita rasakan, kita akan menuntun kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena itu saudaraku, tantangan apapun yang sedang kita hadapi pada saat ini, mari tetap bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, berakar di dalam Tuhan. Ya, sehingga Tuhan memberikan kita hikmat, memampukan kita mengambil keputusan yang terbaik ketika menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Langkah apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita lakukan, Tuhan akan pimpin kita, Tuhan akan tolong kita untuk menghadapi setiap pergumulan hidup kita dengan baik di dalam Tuhan. Karena itu saudaraku, mari setiap hari, setiap saat membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan, serta melakukan firman itu dalam hidup kita, sehingga firman Tuhan yang ada dalam kita dan iman yang teguh di dalam kita membuahkan buah, ya, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Mari tetap setia berakar di dalam Kristus. Mari bersama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Ikut Dikau saja bagiku. Kidung Jemaat nomor 376. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bait yang kedua, Kidung Jemaat nomor 376. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tuntunlah kami, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, untuk tetap berakar di dalam Kristus, melalui persekutuan kami dengan Engkau, menyembah Tuhan, berdoa, belajar firman Tuhan, dan hidup di dalam firman Tuhan itu. Sehingga hidup kami menghasilkan buah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hati kami adalah hati yang melimpah dengan syukur. Dalam berbagai situasi keadaan yang kami hadapi, kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Baik dikala sukacita, baik dikala duka cita, dikala berbagai pergumulan yang kami rasakan. Tuntun kami untuk bersyukur di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus menuntun kami untuk tetap setia berakar di dalam Kristus. Kami berdoa bagi bangsa kami, pemimpin negara kami ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua aparatur negara kami, agar kiranya dalam hikmat Tuhan memimpin bangsa kami ini ke arah damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, COVID yang semakin menurun, dengan pengharapan kami boleh melaluinya dengan baik semuanya, sehat, damai, sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Kami akan melakukan pekerjaan kami hari ini dan juga pelayanan kami. Mampukan kami mengerjakannya dengan baik. Pekerjaan apapun yang kami lakukan, baik sebagai pegawai atau tim medis, ataukah guru, ataukah sebagai petani, nelayan, pekerjaan apapun yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kami percaya Tuhan menolong kami mengerjakannya, melindungi kami dari setiap mara bahaya. Saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, berikan pemulihan Tuhan. Yang dalam berduka, Tuhan hiburkan dan Tuhan kuatkan. Kami mendoakan yang kami kasih Bapak Melin Singaribun, demikian juga Nade Gide, semua saudara-saudari kami dalam pemulihan kesehatan, orang tua kami, keluarga kami, atau bahkan diri kami, pulihkan, berikan kesehatan kami semua ya Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada Bekasi dan dimanapun berada, tetap sehat, damai, sejahtera dalam tuntunan. Ini doa kami Tuhan yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan berakar di dalam Kristus melalui persekutuan kita, doa pujian, perenungan firman Tuhan, serta melakukannya dengan penuh sukacita setiap hari firman Tuhan itu, sehingga hati kita juga berlimpah syukur dan kita bisa menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Dan ketika beraktivitas hari ini harus keluar rumah, jangan lupa ya, pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap berdoa, tetap bersukacita. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.